Cerpen berjudul Cinta Mita. Suatu ketika, Mita menelpon pacarnya yang sudah lama tidak ditemuinya. Mereka sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, belum ada pembicaraan serius dari pacarnya Mita yang bernama Agil. Mas, kamu kapan main ke tempatku? Sudah lama kamu tidak mengunjungiku. Apa kamu sudah bosan? Atau mau meninggalkanku? Nada Mita kesal. Aku masih sibuk, Mit. Nanti ya aku kesana. Karena kesal yang tak tertahankan, Mita pun langsung menutup teleponnya dan menangis sejadi-jadinya. Mengingat dia anak rantau dan ingin mengadu nasib di Jakarta. Orang tua Mita sudah lama bermigrasi ke Jambi. Di Jakarta, Mita tinggal di sebuah kosan kecil satu petak. Untuk bertahan hidup, Mita melamar kerja di perusahaan swasta di Jakarta. 2 bulan mencari pekerjaan, akhirnya dia pun mendapatkannya. Menjadi seorang customer service, pergi pagi pulang malam karena lembur. Mita menjalani hari-harinya dengan bekerja dan sesekali menghibur dirinya dengan pergi bersama teman-temannya. Mita merasa kecewa sekali dengan Agil yang tiba-tiba menjauhinya tanpa sebab. Padahal sebelumnya mereka pernah merencanakan untuk menikah. Sebab Mita ke Jakarta pun karena pacarnya itu. Karena Agil sudah lebih dulu merantau ke Jakarta. Dan semenjak merantau itu, Agil jadi susah dihubungi dan tidak ada kabar. Mita yang sudah terlanjur cinta nekat ke Jakarta. Mit, kamu yakin masih mau menjalin hubungan dengan Agil? Dia itu kan sudah gak peduli sama kamu lagi. Memangnya kamu mau digantung terus kayak gini? Sudahlah, lupakan saja dia, ucap Mary, teman dekat Mita, sekaligus teman sekantornya. Ya, aku tetap mau menunggu Agil, Mer. Aku percaya dia sedang menabung untuk rencana pernikahan kami nanti. Tapi, maaf ya, Mit. Aku kok agak ragu ya mengingat cerita-cerita kamu tentangnya. Terserah kamu, Mer, mau anggap aku apa. Yang jelas, aku masih berharap Agil akan menikahiku. Memangnya kamu sudah diapain sih sama Agil? Kalian sudah berhubungan? Tanya Mary tegas. Tanpa sekata patah apapun, Mita langsung berlalu meninggalkan Mary sendiri. Semenjak kejadian itu, Mita tidak mau bicara dengan Mary. Mita mulai menghubungi saudari Agil yang ada di Jakarta dan menanyakan kabar Agil sesungguhnya. Namun, mereka pun tidak mengetahui keadaan Agil sekarang. Agil benar-benar menghilangkan jejak. Hingga suatu ketika, Mita mengetahui dari seorang teman kuliah mereka yang ada di Bogor. Agil saat ini bekerja di Bogor dan sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Mita gak percaya. Dan dia langsung menghubungi Agil.
Emangnya kamu ada di Bogor saat ini? Sebenarnya kamu kerja apa sih? Kamu gak perlu tahu aku kerja apa, dan kamu gak usah sibuk menghubungiku lagi. Kenapa? Apa alasannya? Kamu punya wanita lain di sana? Agil diam dan tidak menjawab. Jawab aku. Sebenarnya gimana hubungan kita ini? Kamu bilang akan menikahiku, tapi melihatmu seperti ini, aku jadi tidak yakin. Iya, kita akan menikah, tapi tidak sekarang. Kamu kan tahu aku sibuk saat ini. Sibuk dengan pacar baru kamu itu. Kamu ngomong apa sih? Jangan membahas soal itu lagi, atau aku gak akan pernah mau ketemu kamu lagi. Mita pasrah dan terdiam. Karena beberapa waktu lalu, Mita sempat memberitahukan keluarganya jika dirinya akan menikah dengan Agil kekasihnya. Namun apa daya, dengan sikap Agil yang acuh terhadapnya, seperti itu tidak ada harapan lagi untuk menikah. Dengan segala cara dan upaya, Mita mencoba mempertahankan hubungannya dengan Agil. Dia pun sempat mengancam bunuh diri saja. Namun Mary selalu meyakinkan Mita yang sedang putus asa. 1 bulan sejak pertengkarannya dengan Agil, akhirnya Agil pun datang menemui Mita. Agil bersedia menikahi Mita, namun segala biaya pernikahan mereka harus Mita yang menanggungnya. Awalnya Mita keberatan, namun karena cinta yang telah membutakannya, mereka pun pulang kampung dan cuti kerja beberapa hari untuk menggelar resepsi pernikahan. 1 minggu setelah pernikahan, mereka pun kembali ke Jakarta dan Agil pergi lagi ke Bogor. Mereka baru saja menikah, tapi sikap Agil tidak sepantasnya. Tidak sengaja Mita membaca pesan WhatsApp dari seorang wanita. Mita tidak bisa menahan kekesalannya dan membanting handphone Agil. Wanita ini siapa? Panggil-panggil kamu sayang segala. Dia teman kerja aku. Kalau bercanda memang suka gitu. Ya sudah, aku harus kerja lagi. Nanti kabar-kabar aja ya. Agil langsung mengangkat tas ranselnya dan pergi ke Bogor. Mita merasa sedih dan kesepian karena setelah menikah, mereka pun harus berjauhan. Hari demi hari, Mita semakin curiga dengan suaminya itu. Bertemu dengan Mita saja hanya sebulan sekali. 6 bulan semenjak pernikahan mereka, tiba-tiba Agil datang dan meminta buku nikah mereka. Kamu mau apakan buku itu? Aku mau kita cerai. Apa? Kamu gila ya? Alasannya apa? Sambil menangis terseduh, Mita tak bisa menahan air matanya. Aku mau menikah dengan wanita lain. Jadi aku mau pisah sama kamu. Setelah mengambil dokumen yang diperlukan, Agil langsung pergi meninggalkan Mita. Mita tidak bisa berkata-kata dan hanya menangis sejadi-jadinya. Pernikahan yang hanya seumur jagung dan berakhir kecewa. Setahun berlalu, Mita menahan sedihnya
dan tidak berani pulang kampung. Bekerja dan menyibukkan dirinya dengan mengikuti pengajian. Berusaha menegarkan hatinya dan belajar ikhlas dengan kehendaknya. Mita mulai sadar dan mencoba berpikir positif. Dia bersyukur karena berpisah dengan cara seperti itu. Mungkin membuatnya sadar jika cinta yang mutlak itu hanya kepada Robnya dan bukan kepada makhluk. Lambat laun, dia pun mulai berhijrah dan memantapkan hatinya untuk berhijab. Alhamdulillah.